Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inelti Aji Faizah dengan NBI 14621000108. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ETS mata kuliah Administrasi Jaringan mengenai project studi kasus FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama di sini saya menuliskan nama dan NBI saya dulu di pojok kiri sebagai identitas. Di sini saya menggunakan satu server, satu router, 3 switch, dan di masing-masing switch ada 2 PC dan 1 laptop. Seperti ini. Kemudian kita tata lagi penataannya supaya lebih rapi. Setelah kita tata, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel dari server ke router seperti ini. Kemudian dari router ke setiap switch seperti ini. Kemudian dari switch ke tiap-tiap PC dan laptop dari switch masing-masing. Jika sudah, kita tata lagi penataannya supaya lebih rapi.
Kemudian kita tulis alamat IP-nya. Satu per satu kita tulis alamat IP-nya. Baik, di sini saya akan membuat tabel warna blok yang berbeda untuk setiap networknya.
Setelah kita membuat tabel warna blok yang berbeda di setiap network, selanjutnya kita masuk ke server, kemudian kita ke service, ke FTP, kemudian kita membuat dua user yang berbeda. Yang pertama yaitu admin, username admin dengan password nama saya sendiri, di mana user admin ini bisa full access, yaitu write, read, delete, rename, dan juga list. Kemudian kita add. Untuk user yang kedua, username-nya sebagai user dan passwordnya user 1. Untuk user 2 ini kita hanya bisa read saja, kemudian add. Oke, kemudian kita set IP configuration-nya untuk server. Pertama, kita tulis IP address-nya dulu. Kemudian default gateway-nya. Setelah itu DNS servernya. Kemudian pada router, kita juga melakukan hal yang sama. Pada fast Ethernet 0/0 kita set IP address-nya. Kemudian kita on. Setelah itu kita ke fast Ethernet 1/0. Kita set juga IP address-nya. Setelah itu kita on juga. Kemudian pada fast Ethernet 4/0 kita set juga IP address-nya. Kemudian kita on. Dan setelah itu kita ke fast Ethernet 5/0. Kita set IP address-nya juga. Setelah itu kita on juga. Oke, sudah terlihat, sudah nyala semua dari router ke switch. Kemudian setelah itu kita konfigurasi IP di PC dan laptop. Yang pertama di PC 0, kita konfigurasi IP-nya dulu. Kita tulis IP address-nya. Kemudian default gateway-nya. Dan DNS servernya. DNS server ini dari alamat IP yang di server tadi ya. Kemudian di laptop 0 kita juga konfigurasi IP, kita masukkan alamat IP, default gateway, dan juga DNS server. Kemudian di PC 1 kita juga konfigurasi IP, langkah-langkahnya sama, kita masukkan IP address, default gateway, dan juga DNS server.
Kemudian pada PC 2 kita juga konfigurasi IP sama seperti yang tadi, kita masukkan IP address, default gateway dan juga DNS server. Untuk default gateway di sini sudah berbeda ya, karena kita menggunakan alamat IP yang berbeda lagi. Untuk di laptop 1 kita juga konfigurasi IP-nya dengan memasukkan IP address, default gateway dan juga DNS server. Default gateway di laptop 1 juga sama seperti yang di PC 2. Di PC 3 kita juga melakukan hal yang sama, kita konfigurasi IP juga, memasukkan IP address, default gateway dan DNS server seperti tadi. Pada PC 4 ini kita juga konfigurasi IP dengan memasukkan IP address, default gateway dan DNS server. Namun default gateway-nya sudah berbeda lagi karena alamat IP-nya juga sudah berbeda lagi. Di laptop 2 kita juga konfigurasi IP sama, memasukkan IP address, default gateway dan DNS server. Default gateway di laptop 2 sama seperti yang di PC 4. Kemudian di PC 5 kita juga konfigurasi IP, memasukkan IP address, default gateway dan juga DNS server. Sama seperti di laptop 2 dan PC 4. Di sini aku memilih laptop 1 untuk memasukkan fungsi put dan sebagai admin. Kemudian di bagian text editor, kita akan memasukkan pesan yang akan kita kirim ke user, yaitu nama Inelti Aji Faiza, NBI 14621000108, mata kuliah administrasi jaringan, dan kelasnya kelas D. Nama filenya di sini kita namai dengan ets.txt. Kemudian oke. Setelah itu kita ke command prompt, kita ketik ftp, kemudian IP server, username. Di sini kita username-nya sebagai admin, kemudian passwordnya masukkan, kemudian ftp put ya, karena di sini kita mau mengirim pesan ke user. Oke, jadi di laptop 1 ini sebagai admin dan sebagai pengirim pesan ya. Pada PC 3, kita sebagai user akan membuka pesan dari admin.
Pertama kita masuk command prompt, kemudian kita ketik FTP dan alamat IP dari server, masukkan username sebagai user dan passwordnya, kemudian get ini adalah sebuah fungsi untuk membuka pesan yang dikirim oleh admin. Get ets.txt, kemudian pada text editor kita klik ets.txt, kemudian kita OK, maka akan muncul pesan yang dikirim oleh admin, yaitu nama, NBI, mata kuliah, dan kelas. Kemudian di PC2 kita juga ke command prompt, ketik FTP dan alamat IP dari server. Setelah itu username sebagai user, passwordnya, kemudian masukkan fungsi get untuk membuka pesan dari admin, ets.txt. Setelah itu kita ke text editor, kemudian membuka ets.txt, kemudian OK, lalu akan muncul pesan dari admin. Kemudian kita masuk ke PC4. Di bagian command prompt kita ketik FTP, kemudian masukkan IP server, oke. Lalu username-nya sebagai user, passwordnya masukkan, kemudian fungsi get untuk membuka pesan, ets.txt sama seperti tadi. Kemudian ke text editor, klik ets.txt, OK, kemudian akan membuka pesan dari admin. Begitupun di laptop 2, caranya juga sama. Masuk saja ke command prompt, kemudian ketik FTP, lalu IP server, oke. Setelah itu username-nya sebagai user, passwordnya masukkan juga, FTP-nya get, lalu ets.txt, masuk ke text editor, lalu klik ets.txt, OK, kemudian akan membuka pesan yang dikirim oleh admin. Begitupun di PC5 kita masuk ke command prompt, kemudian ketik FTP, lalu IP server, kemudian username-nya sebagai user, passwordnya masukkan seperti yang tadi, FTP-nya fungsi get untuk membuka pesan, ets.txt, kemudian kita ke text editor, klik ets.txt, OK. Setelah itu muncul pesan dari admin. Lalu kita ke PC0. Sama, kita ke command prompt, ketik FTP, masukkan IP server, lalu username sebagai user, passwordnya, lalu FTP fungsi get, lalu masukkan ets.txt, kemudian ke text editor, klik ets.txt, klik OK. Oke, muncul pesan dari admin. Hal yang sama dilakukan juga di laptop 0. Kita ke command prompt lagi, masukkan, ketik FTP, IP server, lalu username sebagai user, password, kemudian fungsi get, lalu ets.txt, masuk ke text editor, lalu klik ets.txt, OK, keluar pesan dari admin.
PC1 juga sama, masuk command prompt, kemudian FTP, IP server, lalu username-nya sebagai user, passwordnya sama, kemudian fungsi get, lalu ets.txt. Oke, lalu ke text editor, klik ets.txt, lalu oke, muncul pesan dari admin. Sekian video penjelasan tugas ETS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.